welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamuri, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal dari SMA Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 program guru penggerak. Materinya adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kesimpulan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kembangnya sebagaimana kodratnya sebagai anak. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Mereka berarti mereka belajar fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Ki Hajar Dewantara melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa mereka serta kreativitasnya. 3. Kodrat anak bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak atau berpusat pada siswa adalah proses cara perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik siswa digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 5. Bukan tabula rasa. Dalam hal ini, anak dianggap bukanlah kertas kosong atau seperti kertas kosong, tapi dalam anak sudah ada garis-garis yang masih samar. Dalam hal ini, guru bertugas adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Keenam adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ketujuh, petani. Dalam hal ini, guru atau pendidik diibaratkan seorang petani. Guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Apa saja yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari tentang pemikiran atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya masih mengajar tanpa memperhatikan kodrat anak, khususnya bakat anak itu apa, minatnya mereka di bidang apa, dan kemampuan atau level pembelajaran mereka itu sudah sampai mana. Jadi saya hanya mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada, kemudian menyampaikan kepada murid tanpa memperhatikan mereka itu minatnya di mana dan seterusnya. Yang kedua, ketika mengajar saya sudah menggunakan permainan, namun ini hanya sebagai selingan atau breaking ketika anak-anak bosan atau lelah. Saya belum mengintegrasikannya dalam pembelajaran yang utuh. Berikutnya, pembelajaran yang dilakukan saya masih berpusat pada guru. Jadi guru masih mendominasi kegiatan, metode, materi, dan lain-lain dalam pembelajaran di kelas. Guru di dalam kelas masih memegang penuh kendali
siswa belum diberikan keleluasaan dalam menentukan baik itu metode, materi, atau sumber serta produk dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga masih menganggap siswa itu ibarat kertas kosong yang ketika datang ke sekolah belum mempunyai modal apa-apa, sehingga harus diisi atau harus ditulis semuanya oleh guru. Yang keempat, saya masih meminta siswa lebih fokus untuk belajar sendiri tanpa untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman. Pengetahuan masih dianggap menjadi tujuan utama, bahkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masih terpisah-pisah. Pengetahuan menjadi tolak ukur utama dalam penilaian di kelas. Sekarang apa saja yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini tentang filosofi atau dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, belajar berpusat pada peserta didik. Jadi saya memahami bahwa belajar itu harus berpusat pada peserta didik. Segala upaya, segala hal yang dilakukan oleh guru, baik dalam merancang metode, materi, evaluasi, harus semuanya ditujukan kepada pengembangan kompetensi karakter peserta didik. Yang kedua, saya memahami bahwa setiap siswa itu ternyata unik. Setiap siswa mempunyai kompetensi, mempunyai potensi, mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Budi pekerti merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan. Budi pekerti diartikan adalah sebagai perpaduan antara cipta yang merupakan kognitif, kemudian karsa yaitu afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor anak. Merdeka belajar, yang keempat yaitu merdeka belajar. Di sini tidak boleh adanya paksaan kepada anak didik, karena dengan memaksa peserta didik itu justru akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitas mereka. Peserta didik harus dibebaskan dalam belajar seperti menentukan metode, menentukan materi, menentukan produk yang akan dibuat sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran dengan bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Oleh karena itu, hendaknya pendidikan dilakukan juga dengan bermain, baik itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi belajar dan bermain bisa diintegrasikan sehingga anak lebih senang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 4. Kolaborasi dalam belajar. Siswa harus berkolaborasi dengan siswa lain dalam belajar. Mereka harus belajar bergotong royong. Bagaimana sih mengkonstruksi pembelajaran, tidak hanya pembelajaran atau belajar secara mandiri saja. Berikutnya saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang rencananya segera akan saya terapkan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama adalah membangun merdeka belajar. Saya akan mengawali dengan melaksanakan asesmen kognitif dan non-kognitif siswa sebelum dimulainya pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa bakat, minat, profil siswa, serta level kemampuan siswa. Kemudian setelah didapatkan hasil dari asesmen kognitif dan non-kognitif, saya akan mencoba merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, serta level mereka berdasarkan hasil asesmen kognitif. Yang kedua, saya akan menerapkan atau melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Kegiatan refleksi merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui apa sih kelemahan selama pembelajaran, apa kelebihan metode yang digunakan dalam pembelajaran, dan juga mengetahui apa kelemahan guru dalam mengajar serta siswa yang nantinya bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, saya akan merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Jadi dalam pembelajaran yang rencananya saya akan laksanakan harus memperhatikan bakat, minat anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dalam menentukan metode, dalam menentukan materi, tema, bahkan evaluasi, ini semuanya dipusatkan berdasarkan situasi anak, bukan berdasarkan pilihan dari guru. Yang keempat, saya akan membangun lingkungan positif di kelas, khususnya membuat zona-zona seperti zona kesepakatan kelas sebagai tata tertib yang di kelas yang secara demokratis disusun oleh anggota kelas. Kemudian juga membangun atau membuat zona cita-cita yang tujuannya adalah untuk menuntun dan mengingatkan anak bahwa mereka belajar di kelas untuk mencapai cita-cita mereka, jangan sampai melenceng dari cita-citanya. Dan adalah mencoba membuat zona emosi, ini tujuannya untuk membangun kepedulian antar siswa, karena di sana nanti akan bisa muncul seperti apa sih emosi siswa setiap harinya sehingga menimbulkan kepedulian, simpati, empati dari sesama siswa. Yang kelima adalah mencoba mengoptimalkan trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Dalam hal keluarga, kami akan mencoba membuat paguyuban orang tua sehingga lebih mudah mengkomunikasikan kondisi siswa di sekolah dan kondisi siswa di rumah dalam memantau kegiatan pembelajaran mereka bekerja sama dengan orang tua. Kemudian juga akan mencoba mengadakan kegiatan parent teaching, di mana kita akan mencoba mengundang orang tua yang mempunyai karir atau mempunyai potensi tertentu sehingga bisa dibagikan atau bisa sharing kepada siswa kami. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman yang lain jika memang ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.